Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Bima Putra Pamungkas dari Universitas Pelita Bangsa dengan prodi Teknik Sipil, dosen Bapak Purnama Sakila Pradini STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan teknik pondasi. Pengertian pondasi. Pondasi adalah suatu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk menempatkan bangunan dan meneruskan beban yang disalurkan dari struktur atas ke tanah dasar. Pondasi yang cukup kuat menahannya tanpa terjadinya differential settlement pada sistem strukturnya. Hal-hal berikut perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tipe pondasi. 1. Keadaan tanah pondasi. Yang kedua, batasan-batasan akibat konstruksi di atasnya atau upper structure. Yang ketiga, keadaan daerah sekitar lokasi. Yang keempat, waktu dan biaya pekerjaan. Yang kelima, kokoh, kaku, dan kuat. Apa sih fungsi dari pondasi itu? Pondasi dari suatu bangunan, khususnya pada bangunan gedung, adalah suatu konstruksi dari bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah atas bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah, berfungsi meneruskan beban atau gaya di atasnya, dan termasuk berat pondasi ke tanah di bawahnya. Nah, syarat-syarat pondasi yang harus memenuhi bagian dari konstruksi bangunan. Yang pertama, cukup kuat untuk mencegah atau menghindarkan timbulnya patah geser yang disebabkan muatan tegak ke bawah. Yang kedua, dapat menyesuaikan terhadap kemungkinan terjadinya gerakan-gerakan tanah, antara lain tanah mengembang, tanah menyusut, tanah yang tidak stabil, kegiatan pertambangan, dan gaya mendatar dari gempa bumi. Yang ketiga, menahan gangguan dari unsur-unsur kimiawi di dalam tanah baik organik maupun anorganik. Yang keempat, dapat menahan tekanan air yang mungkin terjadi. Suatu konstruksi pondasi yang tidak cukup kuat dan kurang memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat menimbulkan kerusakan pada bangunannya. Akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan ini memerlukan perbaikan dari bangunannya, bahkan kemungkinan terjadi seluruh bangunan menjadi rusak dan harus dibongkar. Cara-cara menentukan jenis pondasi, yaitu kondisi tanah yang akan dipasangi pondasi. Yang kedua, batasan-batasan akibat konstruksi di atas pondasi atau superstruktur. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, waktu pekerjaan pondasi. Yang kelima, biaya pengerjaan pondasi. Yang keenam, ketersediaan material pembuatan pondasi di daerah tersebut. Langkah kerja pemasangan pondasi batu kali, yaitu yang pertama, siapkan bahan dan alat-alat dan letakkan pada tempat pekerjaan. Yang kedua, mengontrol kedudukan profil pondasi dan memasang benang dari profil satu ke lainnya. Hamparkan adukan spesi untuk mulai memasang batu kali. Permukaan batu kali yang rata dipasang menghadap ke arah luar. Apabila terdapat sela-sela atau rongga antara susunan batu kali satu dengan yang lainnya, maka rongga tersebut diisi batu pecahan. Usahakan untuk susunan batu kali yang besar dipasang pada lapisan bagian bawah. Siar adukan batu kali satu dengan batu kali lainnya, tidak berimpit atau dibuat berselang saling atau zigzag. Permukaan pasangan pondasi di bagian atas agar dibuat rata dan mendatar. Isi dengan adukan atau spesi pada celah-celah antara susunan batu kali satu dengan lainnya agar pasangan pondasi tidak keropos. Jenis-jenis pondasi. Pondasi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pondasi dangkal dan yang kedua pondasi dalam. Pondasi dangkal yaitu pondasi yang digunakan pada kedalaman 0,8 sampai 1 meter karena daya dukung tanah telah mencukupi. Yang kedua, pondasi dalam. Pondasi dalam dipakai untuk bangunan bertanah lembek.
bangunan diberbentang lebar, memiliki jarak kolom lebih dari 6 meter dan bangunan bertingkat. Sedangkan pondasi dangkal itu juga ada beberapa macam, yaitu pondasi Rolex bata. Pondasi Rolex bata merupakan pondasi yang diaplikasikan untuk menopang berat badan pada bangunan. Pada saat ini, pondasi Rolex bata telah lama ditinggalkan karena selain mahal pemasangannya pun membutuhkan waktu yang lama serta tidak memiliki kekuatan yang bisa diandalkan. Yang kedua, pondasi batu kali. Pondasi batu kali sering kita temuin pada bangunan-bangunan rumah tinggal. Pondasi ini masih digunakan karena selain kuat, pondasi ini pun masih termasuk murah. Ada lagi pondasi sumuran. Pondasi sumuran atau cyclop beton menggunakan beton berdiameter 60-80 cm dengan kedalaman 1-2 meter. Di dalamnya dicor beton yang kemudian dicampur dengan batu kali dan sedikit pembersihan di bagian atasnya. Pondasi ini kurang populer sebab banyak kekurangannya, diantaranya boros, adukan beton, dan untuk ukuran slope harus besar. Ada lagi pondasi plat beton lajur. Pondasi plat beton lajur sangat kuat sebab seluruhnya terdiri dari beton bertulang, tetapi harganya lebih mahal dibandingkan dengan pondasi batu kali. Ukuran lebar pondasi jalur ini sama dengan lebar bawah dari pondasi batu kali, yaitu 70 cm. Sebab fungsi pondasi plat beton lajur adalah pengganti pondasi batu kali. Terakhir, pondasi bor mini atau Strauss pile. Pondasi bor mini atau Strauss pile ini digunakan pada kondisi tanah yang jelek seperti bekas empang atau rawa yang lapisan tanah kerasnya berada jauh dari permukaan tanah. Pondasi ini bisa digunakan untuk rumah tinggal sederhana atau bangunan 2 lantai. Pengerjaannya dengan mesin bor atau secara manual. Sedangkan jenis pondasi dalam itu ada 2 macam, yaitu ada bore pile. Bore pile adalah pondasi yang kedalamannya lebih dari 2 meter. Digunakan untuk pondasi bangunan-bangunan tinggi. Sebelum memasang bore pile, permukaan tanah dibor terlebih dahulu dengan menggunakan mesin bor hingga menemukan daya dukung tanah yang sangat kuat untuk menopang pondasi. Setelah itu, tulang besi dimasukkan ke dalam permukaan tanah yang telah dibor, kemudian dicor dengan beton. Yang kedua, tiang pancang atau paku bumi. Tiang pancang pada dasarnya sama dengan bore pile, hanya saja yang membedakan bahan dasarnya. Tiang pancang menggunakan beton, jadi yang langsung ditancapkan langsung ke tanah dengan menggunakan mesin pemancang. Karena ujung tiang pancang lancip menyerupai paku. Oleh karena itu, tiang pancang tidak memerlukan proses pengeboran. Materi selanjutnya adalah beban bangunan. Nah, untuk mengetahui berat bangunan, perlu diketahui fungsi ruang di dalam rumah serta elemen struktur dan arsitektur apa saja yang digunakan. Elemen struktur dan arsitektur tersebut adalah elemen yang ada di atas pondasi dan pondasinya sendiri seperti berat atap, berat dinding, berat perabotan, dan berat pondasi. Berat bangunan tersebut adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena harus dapat disalurkan oleh pondasi ke permukaan tanah keras. Contohnya, bila sebuah rumah dilengkapi dengan perpustakaan, maka beban yang dihitung harus lebih besar karena buku-buku memiliki berat lebih besar setiap meter perseginya. Untuk kesimpulan dari materi di atas yaitu ketepatan pemilihan. Memilih pondasi yang akan digunakan pada rumah tinggal haruslah tepat. Ketidaktepatan dalam pemilihan pondasi akan berakibat fatal pada bangunan, seperti penurunan bangunan, sehingga tanah yang mengalami desakan akan terangkat naik. Akibat lain,
struktur bangunan akan mengalami pergerakan dan terjadi retak-retak pada badan bangunan. Semakin lama, retak tersebut akan semakin besar dan dapat menimbulkan keruntuhan bangunan. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.